Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur dan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Bang Jaki dengan senang hati akan mereview brosur Pondok Pesantren Darul Rahman tahun ajaran 2025-2026. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para wali murid dan juga calon wali murid yang nanti akan memasukkan muridnya yang baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Kemarin Bang Jaki belum bisa jawab karena memang belum ada brosurnya. Jadi alhamdulillah sekarang ini informasinya sudah valid. Kalau sudah dalam bentuk brosur, insya Allah ini kita bisa jadikan acuan untuk mendaftarkan murid kita, santri kita, anak-anak kita di Pondok Pesantren Darul Rahman. Langsung saja Bang Jaki akan mereview brosur Pondok Pesantren Darul Rahman untuk tahun ajaran 2025-2026. Dan Pondok Pesantren Darul Rahman ini adalah pendidikan pondok pesantren yang mempunyai program pendidikan selama 6 tahun. Jadi mulai dari SD, tamat SD, kemudian dia masuk sanawiyah, awal sanawiyah, mulai. Jadi sanawiyah kelas 1, 2, 3, aliyah 1, 2, 3. Nah, bagaimana nanti yang misalnya dia sudah kelas 2, kelas 3 sanawiyah di luar, nah masuk ke dalam Pondok Pesantren Rahman, apa boleh? Mungkin, ya insya Allah. Itu nanti akan ada ujiannya tersendiri. Nah, sekarang Bang Jaki akan mereview urutannya mulai dari anak-anak itu mulai dari awal. Jadi dari SD, kemudian selesai tamat SD, kemudian dia masuk mendaftar di Pondok Pesantren Rahman untuk mengikuti jenjang 6 tahun mulai dari awal sanawiyah 2 3, aliyah 1 2 3 6 tahun. Kalaupun nanti ada dari pindahan-pindahan nanti kita akan jelaskan kemudian. Baik, ini nampak brosur yang baru 2025-2026. Nah, kemudian kita lihat tampakannya di sini adalah mukodimah biasa sambutan Pondok Pesantren Darul Rahman yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kemudian di sini ada foto-foto kegiatan-kegiatan. Langsung saja Bang Jaki akan menyampaikan syarat pendaftarannya. Jadi syarat pendaftarannya adalah 1, mengisi formulir pendaftaran. Nah, gimana cara pendaftarannya? Untuk pendaftarannya ini di sini secara online. Jadi di sini ada barcode-nya. Nanti boleh kalau mau daftar di Bogor ada barcode-nya tersendiri. Mau daftar di Darul Rahman Jakarta ada barcode-nya tersendiri. Jadi langsung di-scan. Habis di-scan nanti dari panitia akan memberikan lampiran-lampiran formulir-formulir yang diisi oleh wali murid. Jadi mendaftarnya secara online ya. Udah, kemudian kita isi formulir secara online, kemudian syaratnya yang kedua menyerahkan foto ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, nanti kalau sudah mendaftar secara online, nanti kemudian tuh ijazahnya yang sudah dilegalisir. Karena kan biasanya ujiannya dia belum siap, belum menerima rapot, tapi yang penting daftar aja dulu. Daftar aja dulu untuk masuk ke sanawiyah di Pondok Pesantren Darul Rahman. Nanti kalau seandainya lulus tes, kemudian berkas-berkasnya bisa menyusul kemudian. Kemudian menyerahkan fotokopi rapot kelas terakhir yang di SD-nya. Kemudian menyerahkan fotokopi akte kelahiran, itu selalu biasa ya, akte kelahiran itu yang wajib. Menyerahkan fotokopi SKL, surat keterangan lulus yang telah dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Melampirkan nomor induk siswa nasional NISN. Kemudian menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang putra memakai baju putih lengan panjang tanpa badge sekolah yang asal. Jadi sekolah pakai baju putih biasa. Berpeci hitam, kemudian background di belakangnya tuh nanti bisa dibagi tahu sama tukang fotonya, backgroundnya warna biru kalau untuk putra. Nah, yang untuk putri memakai baju putih lengan panjang tanpa badge sekolah, kemudian memakai kerudung putih, backgroundnya warna merah. Jadi yang membedakannya kalau putra backgroundnya biru, yang putri backgroundnya warna merah. Ya. Kemudian udah selesai syarat pendaftarannya, memenuhi ketentuan yang ditetapkan waktu pendaftaran, menyerahkan fotokopi kartu keluarga, menyerahkan fotokopi KTP orang tua. Nah, kemudian tes masuk. Tes masuknya kapan?
tes masuknya 15 Februari. Jadi kalau tadi pendaftarannya, diingat Bapak Ibu, pendaftarannya kalau untuk di Jakarta itu mulai 15 Januari 2025, tahun baru ya, sampai kuota terpenuhi. Jadi siapa cepat siapa dapat untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Kapan pendaftarannya yang di Jakarta itu 15 Januari 2025. Nah, sedangkan yang di Daur Rahman Bogor, Lewiliang itu sudah boleh mendaftar Desember ini, Desember 2024 sampai kuota terpenuhi. Ya, karena di Bogor agak jauh jadi dia lebih dulu ya, Desember dibuka. Tapi kalau untuk Jakarta ingat ya, 15 Januari pendaftaran sudah dimulai 2025. Nah, tes masuknya lisannya itu Daur Rahman 1 ya. Kalau pendaftarannya tadi Januari, 15 Januari, tesnya itu 15 Februari. Jadi 1 bulan kemudian. Kalau yang Daur Rahman 2 pendaftarannya Desember 2024 ya, bulan ini. Kemudian untuk tesnya 22 Februari 2025. Jadi lebih lama kalau di Daur Rahman Bogor itu dikasih kesempatan lama karena memang jauh posisinya. Nah, kemudian pengumuman hasil tes nanti disampaikan ya, lanjutan dari panitia itu melalui media sosial. Jadi nanti Bapak waktu daftar itu dikasih nomor, informasi, kemudian nanti dibagi tuh grup-grupnya. Bapak dimasukkan ke dalam WA, nanti pengumumannya juga melalui media sosial. Nah, kemudian selepas itu udah selesai nih pendaftarannya, tesnya, kemudian selepas dinyatakan tes bersedia, kalau yang awal tadi ya, bersedia membayar formulir pendaftaran. Ya, pendaftaran kan awal tuh ya, 250.000. Ya, ini paling murah nih. Yang di pesantren-pesantren lain bisa 300, bisa 400, bisa 500. Karena memang Daur Rahman ini diberikan biaya yang murah untuk wali murid untuk bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren Daur Rahman. Formulir pendaftaran 250, uang pangkal 3.700.000, administrasi pondok tiap bulan 750. Jadi yang suka nanya nih, bayarannya berapa sebulan? 750. 750 sudah include ya, uang sekolah, uang makan, uang asrama. Jadi 3 in 1. 3 item, 3 bayaran itu untuk sekali bayar. Jadi 750 untuk uang makan, uang asrama ya, dan uang sekolah. Itu murah sekali. Biaya buku 1.300.000 ya. Kalau dia kelas 1 ya, nanti kan dia bayar nih 1.300.000, nanti dia dapat buku paketnya. Kemudian kasurnya 350, lemari 300, biaya seragam 1.100.000. Total semua 7.750. Jadi 7 juta ini semua nih 7.750 untuk menjadikan santri yang baru itu nanti sudah bayar 7.750 untuk semuanya tuh. Bayarannya 1 bulan. Nanti kalau untuk per bulannya bayar sekolahnya, uang makannya, uang asramanya 750. Cukup 750. Nah, seragam tadi udah bayar nih kan, kita ngomongin kalau dia sudah masuk, udah lulus tes, nah bayarnya sekian. Nah, seragamnya apa? Putra nanti dikasih baju batik, baju putih 3 baju ya. Seragam olahraga 1 setel, celana panjang 3 setel, sarung 1 sarung. Putri baju batik, baju putih 2 setel, kemudian seragam olahraga 1 setel, rok panjang 3 pieces, dan kerudung 3 buah ya. Itu yang untuk seragam meliputinya kalau udah bayar. Nah, kemudian anak-anak itu pas daftar, kemudian dites apa materinya. Tesnya ini yang ujian lisan itu membaca Al-Quran. Ya, tentunya murid-murid yang akan masuk ke Pondok Pesantren Daur Rahman minimal sudah ada dasar Iqra, sudah ada dasar Al-Qur'annya di rumah-rumah, ikut pengajian, ikut TPA tuh, PAUD dan sebagainya, itu udah mempunyai dasar dia tuh. Dia udah bisa ngaji, kemudian membaca bacaan ibadah sehari-hari, doa sembahyang, kemudian mulai dari wudhu, ya, kemudian tasahud, kemudian doa-doa yang harian-harian yang biasa dipelajari, ya. Kemudian selain ujian lisan, yang kedua ujian tulis. Ujian tulis ini menulis bahasa Arab. Yang banyak yang nanya juga bagaimana bahasa Arab, misalnya disambung madrasatun, nanti dipisah tuh mim
dal, ro, sin, tak marbuto. Itu dipisah, kemudian disambung. Madrasatun. Babun, ba, alif, ba. Nanti disambung tuh. Jadi nanti di soal itu dipecah-pecah, murid harus menyambungnya ya sehingga menjadi rangkaian bahasa Arab yang benar. Nah, itu saja. Jadi di banyak baca, banyak menulis, latihan menulis, insya Allah lulus tesnya. Untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi, nah ini tadi kan kalau banyak yang nanya, kalau di luar anak saya udah kelas 2, kelas 3, atau bahkan udah tamat sanawiyah, mau satu aliyah gimana? Nah, untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi bagi lulusan SMP atau madrasah sanawiyah atau perpindahan aliyah, SMA, banyak yang begitu. Ya, itu nanti akan ada tes tersendiri. Jadi selain tes baca Quran yang wajibnya sama menulisnya, kemudian ada nanti soal-soal lanjutan. Ya, ada khusus sendiri tuh dengan panitianya diberikan tes kelulusan. Kalau yang untuk pelajar yang untuk naik kelas 2, kelas 3, bahkan kelas aliyah itu ada tambahannya dengan membaca kitab. Ya, kitab kuning, apakah dia paham nahwu sorofnya, bila dia lulus tes baca Qurannya bagus, tulisannya bagus, kemudian baca kitab kuningnya mampu, artinya secara dasarnya bahasa Arabnya dia sudah mempunyai ilmu nahwu sorofnya, insya Allah boleh ya dapat lulus ya, ikut tes untuk kelanjutan. Nah, waktu pendaftaran Bang Jaki ingatkan lagi. Jadi waktu pendaftarannya untuk Darul Rahman di Jakarta 15 Januari. Sekarang nih Desember, Bang Jaki bikin video nih Desember. Belum dapat ya. Nanti Januari tanggal 15 Januari 2025 langsung daftar. Daftarnya gimana? Online. Ini tadi di sini ada barcode-nya nih. Ya, ini ada barcode-nya. Nah, yang Jakarta di-scan di Jakarta, Bogor scan Bogor. Ini di-scan ya secara online. Udah begitu nanti bisa masuk ya ke media sosialnya di panitia pendaftarannya, kemudian isi formulir dan seterusnya. Nanti ujiannya kan daftarnya tadi kan Jakarta 15 Januari, Jakarta ujiannya adalah 15 Februari. Jadi 1 bulan. Januari 15 Januari daftar, 15 Januari tes. Kalau yang di Bogor, Liliang daftarnya Desember, udah mulai awal Desember ini. Nanti tesnya itu 22 Februari. Karena diberikan kekhususan untuk yang di Bogor, Liliang karena jauh lokasinya diberikan kerenggangan waktu yang panjang dibandingkan Jakarta. Kalau Jakarta hanya 1 bulan. 15 Januari daftar, 15 Februarinya ikut tes. Ya. Udah semua ini kita udah dibacakan. Nah, sekarang sekretariatnya nanti Bang Jaki akan tulis di deskripsi tentang alamatnya. Kalau di Jakarta itu alamatnya ada di Jalan Purwaraya 1 RT 6 RW 3 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Telepon 02122713867. Nanti Bang Jaki masukkan ke dalam deskripsi. Sedangkan Darul Rahman 2 yang Leuliang alamatnya Kampung Jambu Sibanteng, Leuwi Sadeng Bogor. Telepon 021891411. Udah Bang Jaki bacakan cara syaratnya daftarnya, uang biaya pendaftarannya, sekretariatnya. Nah, catatan dari panitia. 1, catatannya apabila santri dinyatakan lulus tes, maka diharuskan menyelesaikan administrasi pendaftaran paling akhir 1 minggu setelah pengumuman. Kan tadi daftarnya 1 Januari 2025, tesnya 1 Februari. Nah, 1 Februari tes, nanti akan ada pengumuman, dinyatakan lulus nih, maka selanjutnya langsung membayar administrasi sekolah. Udah yang pertama. Yang kedua, bila santri mengundurkan diri, nah misalkan udah ikut tes, kemudian entah gimana mengundurkan diri, tidak kerasan atau sebab lain uang pangkalnya. Jadi kan dia udah lulus tes, dia udah bayar. Jadi belum sampai setahun ngundurin diri. Ya, misalkan baru sebulan 2 bulan padahal dia udah lulus tes. Banyak yang mau masuk ke Darul Rahman, udah masuk keterima, mau keluar, mau berhenti. Nah, maka bagaimana administrasinya? Jadi bila mengundurkan diri tidak kerasan atau sebab lain, maka uang pangkal dapat diambil. Uang pangkalnya ya, uang pangkalnya di sini kan 3.700.000, maka itu boleh diambil. Sedangkan uang-uang lainnya
Ya, diambil selambat-lambatnya 1 minggu setelah mukim menetap di pesantren. Jadi yang bisa diambil uang pangkalnya saja 3.700.000. Karena uang formulir kan sudah digunakan untuk beli kertas dan sebagainya. Nah, yang ketiga, catatan ketiga, apabila jumlah santri yang mendaftar sudah memenuhi kuota, maka pendaftaran akan langsung ditutup. Jadi kuotanya mungkin 200 atau 300 murid atau 500 murid, maka ketika yang daftar udah 500, maka pendaftaran ditutup. Nanti kan dilulus tes ya, atau nanti akan ada kebijakan lain dari panitia, misalkan masih ada kuotanya cukup atau apa, itu terpulang nanti bisa tanyakan kepada panitia. Yang keempat, penjelasan dan keterangan lebih lanjut dapat ditanyai ya langsung kepada panitia penerimaan santri baru di sekretariat. Jadi nanti Bang Jaki masukkan informasi nomor teleponnya panitianya, jadi bisa dihubungi. Ya, jangan tanya ke Bang Jaki cuma mereview formulirnya saja ya. Nanti tanya ke panitia. Nah, kalau sudah lulus tes apa, kemudian ada yang nanya lagi jadwal kegiatannya gimana? Nah, jadwal kegiatannya untuk harian santri ya, bangun pagi. Jadi mulai bangun jam 3.30, setengah 4 itu udah bangun pagi, dibangunkan oleh kakak kelasnya. Kemudian jam 4.30 sampai jam 5 sholat subuh berjamaah. Kemudian jam 5 sampai jam 5.30 belajar Quran untuk kelas 1 dan mengaji kitab untuk kelas 2 sanawiyah sampai kelas 6. Jadi aktivitasnya mulai dari pukul 3 subuh tuh, sebelum subuh sholat subuh, habis itu ngaji Quran yang kelas 1, nah yang kelas 2 sampai kelas 6 baca kitab. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6.30 makan pagi. Ya, tadi tuh pas udah 5.30 tuh dia udah persiapan itu untuk sekolah ya, makan pagi udah dibuka dapurnya nih. Ada yang mau makan dulu atau mandi dulu silakan. Jam 6.37 sampai jam 7 persiapan untuk sekolah ya. Itu jadi anak-anak diberikan kemandirian untuk bisa mengatur waktu, dia makannya kapan, sarapannya, mandi paginya, udah nggak terbiasa lagi biasa dibangunkan oleh ibu bapaknya. Nah, sekarang udah dibangunkan oleh kakak kelasnya nanti. Kemudian mulai jam 7 sampai 7.15 sampai jam 12.40 belajar di kelas. Nah, ini belajar inti nih, udah belajar. Kemudian 13 jam 1 sampai jam 2 makan siang. Jadi diberikan waktu tuh kan makan siangnya lama karena kan semua ada yang mau makan dulu, ada yang mau sholat dulu, mau istirahat dulu. Jadi pokoknya jam 1 sampai jam 2 itu dapur masih dibuka. Nah, kemudian jam 2 sampai jam 3 itu untuk kelas 1 dan kelas 2 sanawiyah diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk kelas 1 dan 2. Kemudian jam 3 sampai jam 30 sholat asar berjamaah. Udah mulai nih asar. Kemudian 15.30 artinya jam setengah 4 sampai jam 5 mengaji kitab ya salafiyah untuk kelas 3 sanawiyah dan kelas 6 aliyah. Kemudian jam 5 sampai jam 6 persiapan sholat maghrib. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 sholat maghrib berjamaah. Kemudian jam 6.30 sampai jam 7 membaca Quran untuk kelas 1 dan mengaji kitab salafiyah untuk kelas 2 dan 6. Jam 7 sampai jam 7.30 sholat isya berjamaah. Selepas sholat berjamaah untuk yang putra 19.30 nih jam 7.30 sampai jam 8 makan malam. Jadi makan malamnya putra agak akhir jam 7.30 setengah 8 sampai jam 8. Kalau putri itu menjelang maghrib ya, sebelum maghrib jam 5 itu udah dibuka dapur. Jadi putri makannya jam 5 untuk makan malamnya. Kalau untuk yang putra masih kuat tuh putra ya, jam 7.30 sampai jam 8 malam makan malamnya. Kemudian jam 8 sampai jam 22.30 setengah 11 ya belajar malam di kelas. Kemudian jam 10.30 setengah 11 sampai jam 3.30 tidur malam. Bangunnya kan jam 3.30. Jadi satu hari itu 24 jam kegiatannya begitu. Terus ya mudah-mudahan kita berdoa semoga murid-murid diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan juga nanti mendapat meraih cita-citanya apa yang diinginkan insya Allah. Nah itu belajar yang intinya. Kemudian kegiatan ekstrakurikulernya apa? Kalau hari Sabtu itu belajar pidato 3 bahasa. Kapan mulainya? Selepas sekolah jam 11.20 sampai 12.30.
dengan pidato bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia tentunya. Kemudian malam minggunya, ya karena kan besok paginya istirahat tuh hari Minggu olahraga. Nah malamnya itu kegiatannya tidak kosong, diisi dengan belajar pidato 3 bahasa. Jadi belajar pidato atau muhadharah itu 2 kali ya. Hari Sabtu siang habis sekolah, kemudian malamnya disambung malam Minggu. Itu pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia. Kemudian kalau untuk Selasa dan Kamis itu ada muhadasah atau conversation untuk murid-murid jam 6.30 sebelum dia masuk sekolah sampai jam 7 dengan muhadasah percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu dilatih setiap minggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Terus ekstrakurikuler yang lainnya komputer, kemudian ada hadroh, marawis, pramuka, paskibraka, pencaksilat, bulu tangkis, volleyball, futsal, qosidah, marching band, dan sebagainya ya. Itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi alhamdulillah Bang Jaki sudah bacakan mulai dari mukodimahnya, syarat-syarat daftarnya, bersedia membayarnya, seragamnya, materi tesnya, kemudian sekretariatnya nanti Bang Jaki sampaikan. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk pendaftarannya secara online. Secara online tuh yang Jakarta di scan barcode-nya, yang Luliang juga scan barcode-nya. Jadi diingatkan lagi pendaftaran mulai untuk Jakarta 15 Januari 2025 ya. Di scan, kemudian nanti di situ ada formulir diisi dan sebagainya, tanda mendaftar. Kemudian kalau untuk Bogor, Luliang untuk pendaftaran sudah mulai Desember ya. Desember, kemudian tapi ujian tesnya itu 22 Februari. Kalau Jakarta untuk pendaftarannya 15 Januari 2025, tesnya itu 15 Februari, jadi 1 bulan. Kalau di Bogor, Desember udah mulai bulan ini 2024 sampai 22 Februari 2025. Ya, demikian review Bang Jaki atas brosur yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, para wali murid untuk periode 2025-2026. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan kita selalu mendoakan diberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang akan memasukkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Daur Rahman atau juga di mana saja diberikan kemudahan untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama. Semoga menjadi aset bekal kita nanti di akhirat, yang anak-anak kita nanti mendoakan kita ketika kita tiada, waladun soleh, anak-anak yang soleh ya, atau bintun soleh, anak-anak putri yang juga solehah yang mendoakan kita. Luar biasa, ini aset untuk kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bang Jaki ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Bang Jaki akan sampaikan nomor teleponnya di deskripsi yang bisa dihubungi panitianya, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.